Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Aziza Nazia dari Prodi Tata Rias dengan NIM 2207882. Kali ini di mata kuliah pengantar kewirausahaan saya akan mempresentasikan bisnis proposal saya, yaitu proposal saya tentang usaha saya yang sudah berjalan saat ini mulai dari Desember kemarin, yaitu bernama BG Craft. Di sini ada beberapa konten indeks, yaitu ada about about you, about us, value, marketing, klien, dan masih banyak lagi. Nah, di poin pertama ada about us. Artinya tentang apa sih ini? Ini adalah usaha handmade yang kami diberikan nama Baggy Craft. Nah, kami juga menyediakan berbagai macam tas dengan desain yang unik dan eksklusif, dibuat secara detail dan memanfaatkan ibu-ibu yang ada di sekitar untuk sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu itu. Nah, kemudian produk kami ini itu terbuat dari bahan yang berkualitas, diproses dengan teliti agar menghasilkan tas yang tahan dan mengikuti perkembangan zaman. Di sini ada gambar salah satu contoh produk yang sudah dikerjakan dan sudah laku ya teman-teman. Jadi di sini itu sistemnya PO semingguan lebih dan itu bisa request. Nah, poin yang kedua yaitu value, ada visi dan misi. Dan ini adalah visi dan misinya, yaitu menjadi tas handmade yang populer di Bengkulu tentunya, dan memberikan pelayanan yang baik juga. Kemudian ada misinya menghasilkan tas handmade yang didesain dengan unik dan berkualitas tentunya, karena targetnya itu anak muda, dan memberikan pelayanan yang ramah, profesional kepada para pelanggan, serta meningkatkan keterampilan dan keahlian para pengrajin lokal tentunya. Nah, ini ada beberapa marketing yang saya terapkan di sini. Yang pertama yaitu melalui e-commerce tentunya, atau pemasaran online. Karena kenapa? Karena targetnya itu kan anak muda, dari anak-anak hingga dewasa. Karena yang main online kan memang semua orang sudah main online, tapi kita lihat juga yang paling banyak menggunakan itu siapa? Anak muda dan dewasa ya. Nah, karena bisnis tas handmade ini dipasarkan secara online, maka strateginya juga dipasarkan secara online yang menjadi fokus utamanya. Bisnis ini memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan untuk promosinya bisa melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, itu untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian. Karena kita aja ya yang beli produk orang lain gitu, pasti kita mikirnya free ongkir. Free ongkir. Misal ada barang yang harganya 30 ribuan. Nah, ongkirnya kalau nggak pakai e-commerce 40 ribuan. Pasti kita akan mikir lagi kan, oh nggak usah deh, karena itu terlalu mahal di ongkir gitu. Dan kemudian ada konten kreatif. Konten itu sarana penunjang agar naik gitu loh. Karena dari konten itu juga bakalan tahu, ternyata di Bengkulu ada ya produk handmade tasnya. Kirain cuma ada di Jawa aja. Nah, itulah fungsinya. Karena kalau konten kan lebih menarik, fotonya juga menarik, diberi juga dengan caption menarik, atau bahkan sekali bisa melakukan giveaway untuk memancing para pelanggan, calon pelanggan maksudnya. Kemudian ada menggunakan influencer. Influencer ini seperti endorse gitu kan. Untuk lihat dulu, kita pantau insight para influencer atau selebgram. Misalnya followers selebgram ini tuh followersnya banyak anak-anak hingga dewasa. Nah, ini cocok. Misalnya followers ini banyaknya laki-laki dan para orang tua, politik. Nah, itu kurang cocok karena jarang kan ada laki-laki yang suka tas unyu-unyu lucu-lucu gitu. Nah, kita harus sesuai dengan konteksnya masing-masing gitu. Kemudian poin keempat itu ada yang namanya pemasaran khusus atau kerjasama brand. Misalnya saya punya brand Baggy Craft. Nah, saya akan melakukan pemasaran khusus atau kerjasama dengan event lokal, atau bisa menghadiri pameran juga, atau bisa kerjasama dengan butik-butik lokal dengan menjual tas itu secara handmade, secara eksklusif. Jadi biasanya saya bikin model tasnya tuh yang gini, misalnya ada love letternya. Nah, kita cocokkan dengan brand butik lokal itu. Brand butik itu biasanya fashionnya tuh batik-batik gitu. Nah, kita cocokkan, berarti di tas ini ada batik-batiknya. Jadi Baggy Craft X batik ini misalnya. Nah, gitu merupakan bentuk kerjasama. Kemudian ada program loyalty, atau bisa juga disebut dengan diskon. Jadi kalau kita loyal terhadap pelanggan kita, maka pelanggan kita lebih loyal. Ih, enak ya belanja di sana, diskon gitu. Atau bisa juga menerapkan member, dan kalau sering belanja dapat reward atau poin yang bisa ditukar dengan produk kita secara gratis. Untuk poin selanjutnya yaitu ada yang namanya klien. Klien kita itu khususnya para wanita, terus anak-anak, orang yang suka mengoleksi yang unik atau pecinta fashion unik gitu. Jadi khususnya wanita, anak-anak sampai remaja atau dewasa, dan pecinta fashion unik. Nah, untuk poin selanjutnya, lanjut.
ini adalah manajemen atau pengelolaan. Ini manajemen itu dikelola oleh dua tim yang memiliki peran berbeda. Artinya ada satu tim yang berperan untuk produksi tas, termasuk pengadaan bahan baku, pembuatan tas, kualitas produk, pengadaan bahan bakunya itu apa aja, seperti benang tentunya bahan bakunya, terus ada rantai-rantainya, ada kainnya. Nah, itu satu tim yang mengelola itu sampai pembuatan sampai quality control produknya. Kemudian tim yang satu lagi itu bertanggung jawab atas pemasaran, penjualan dan administrasi bisnis, termasuk juga dengan pengelolaan media sosial. Dan juga e-commerce itu kan ada pengirimnya. Nah, ini juga tim ini juga yang melakukan pengiriman dan mengelola uang gitu. Jadi tim yang satu lagi ini lebih ke internet, HP, gadget gitu. Karena dia yang mendata siapa aja yang beli, keuntungan segimana, terus sosial medianya gimana, ada konten atau enggak, ada yang di endorse atau enggak, terus produknya udah dikirim dengan lancar atau ada keterlambatan pengiriman. Nah, ini jadi ada dua tim. Yang pertama untuk pembuatan bahan baku, pengadaan bahan baku tas, pembuatan serta quality controlnya, yang kemudian ada lebih ke sosialnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya operasional produksi atau bisa disebut juga dengan production operation, yaitu ini tuh produksinya beroperasi di rumah dengan fasilitas produk yang lengkap. Jadi kita mulai dulu dari rumah, bukan langsung ke pabrik yang besar, tapi handmade terlebih dahulu, homemade. Jadi rumah yang dibentuk seperti rumah produksi gitu. Nanti di sana ada barang-barang, barang mentah, barang baku, sampai ada packagingnya, kardus-kardusnya itu di sana langsung. Nah, di sana juga kan beroperasi di rumah produksi gitu. Bahan bakunya itu lebih baik di supply dari lokal atau bisa juga internasional. Tentunya ada sedikit perbedaan harga ya, tapi untuk mendapatkan kualitas yang baik. Nah, setiap tas akan diproduksi dengan standar kualitas yang ketat dan dikemas dengan baik sebelum dikirim ke konsumen. Kemudian ada operasional pemasaran, atau kita sebut juga dengan marketing operation. Ya, yang seperti disebutkan tadi, marketing operationnya itu melalui online, melalui media sosial, dan melalui platform e-commerce. Kenapa sih terlalu suka di online? Karena ini zamannya, ini eranya, era dimana orang-orang pasti bakal beli, lebih banyak beli di e-commerce, apalagi khusus anak muda, karena menimbang waktu, mereka sibuk, jadi lebih cepat di e-commerce, set, tinggal tunggu, kalau dekat 1 hari nyampe, ada bakal yang someday, hanya perbedaan paling 1 jam 2 jam gitu. Itulah yang membuat kenapa lebih menarik, dan juga orang lihat dari konten itu juga lebih menarik, jadi akan lebih terpancing. Yang kemudian ada operational administrasi atau administrative operation. Nah, administrative operation itu adalah pengelolaan administrasi bisnis. Ini akan dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi bisnis yang sesuai. Biasanya bisa menggunakan Excel untuk menginput datanya, ya. Dan tergantung perusahaan itu sendiri. Lebih baik sih menggunakan Excel, karena Excel kan lebih bisa ditambahkan langsung, banyak rumus-rumusnya gitu. Kemudian ada keuangan atau finance or funds atau dana. Nah, modal awalnya itu diperlukan 50 juta untuk modal awal. Modal ini akan digunakan untuk membeli bahan baku seperti kain, benang, dan aksesoris serta rantai-rantainya. Ini sangat dibutuhkan ya, bahan baku ini. Nah, kemudian selain itu ini diproyeksikan usahanya dalam 1 tahun, teman-teman. Yang pertama ada pendapatannya itu dalam 1 tas harganya itu 100.000. Nah, target penjualannya per bulan itu 50 tas. Jadi 100.000 dikali 50 tas ada 5 juta rata-rata per bulan pendapatannya. Pendapatan tahun pertama diharapkan itu 60 juta, karena 5 juta dikali 12 yaitu 60 juta. Kemudian ada biaya produksi. Biaya produksi ini bahan bakunya dan produksi per tas itu memakan sejumlah Rp50.000. Nah, total biaya produksi per bulan yaitu 50.000 dikali 12 dikali per bulan yaitu mencapai Rp2.500.000, dan biaya produksi yang diharapkannya itu hanya sebesar Rp30 juta. Nah, kemudian ada biaya operasional yaitu sewa tempat usaha yaitu 1 juta per bulan, karena itu masih berbentuk rumah kan. Kemudian ada listrik dan air 500.000 per bulan, terus ada biaya kemasan dan promosi itu ada 3 juta per bulan, terus ada total biaya keseluruhan operasionalnya itu mencapai Rp4.500.000. Nah, total biaya tahun pertama yang diharapkan adalah Rp54 juta.
karena dikali 12 bulan. Kemudian ada poin keempat, yaitu keuntungan. Keuntungan tentu harus kita rinci agar mendapatkan keuntungan yang pas, yaitu rata-rata satu tas itu keuntungannya 50.000 karena biaya produksinya 50.000 dan harganya 100.000, jadi keuntungan rata-ratanya 50.000. Terus per bulan itu ada 2.500.000. Kemudian untuk tahun pertama targetnya itu keuntungan diharapkan sebesar 30 juta rupiah. Kemudian ada juga biaya break even point, atau kayak break even point ini ialah total biaya tetap. Nah, ini adalah rumus break even point, yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, biaya tetap kita itu per bulannya 4.500.000 setempat usaha, listrik dan air, biaya kemasan dan produksi. Harga jual per unitnya 100.000. Variabel per unit itu 50.000 biaya variabel per unit. Break even point ini adalah 90 tas per bulan. Jadi caranya 4.500.000 rupiah dibagi dengan 100.000 dikurangi 50.000. Jadi 4.500.000 rupiah dibagi 50.000 itu mencapai 90. Artinya break even point-nya itu harus 90 tas per bulan. Itu untuk mencapainya. Dari proyeksi keuangan yang telah disebutkan saya tadi, sangat besar harapannya untuk mendapat 30 juta di tahun pertama, dan total break even point-nya itu 90 tas per bulan. Nah, untuk itu kami akan terus melakukan evaluasi untuk kelas ini supaya berkembang dan memberikan keuntungan yang lebih besar untuk masa selanjutnya. Nah, itu aja sih yang saya dapat jelaskan dari mengenai proposal ini. Ini ada kontak us, yaitu teman-teman, Bapak, Ibu sekalian bisa kontak saya melalui WA 0822 8510 5915 atau menggunakan email hanaziaziza@gmail.com. Nah, lokasi ini, produk saya ini ada di Bengkulu, yang akan misalnya ada toko saya akan bikin di Bengkulu. Nah, sekarang toko saya itu masih berbentuk online atau Instagram dan Shopee. Kebetulan sudah banyak pelanggan, dan semoga dari proposal ini akan memperlancar lagi usaha saya dan banyak dukungan dan sponsor dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Semoga ini dapat menjelaskan apa itu usaha saya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.